Kali ini saya bersama dengan legenda Yoyo asal Kabupaten Subang yang sudah lama buana. Kang Oke, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Kang Yugo. Kang Oke bisa diceritakan nggak awal dari hobi berkeliling lah ke mancanegara itu? Ya sebenarnya saya juga tidak menyangka ya, karena awalnya suka aja, awalnya seneng aja, jadi awalnya iseng-iseng. Jadi waktu kuliah itu saya tahu ada permainan yoyo, ada pemain yoyo datang ke Indonesia, pemain yoyo dunia dari Amerika itu ada 2 orang, satu cowok, satu cewek. Jadi saya mulai belajar, tertarik karena saya pikir semua orang juga pernah main yoyo ya, Kang Yugo juga waktu kecil pasti pernah main yoyo. Yakin sih pemirsa juga semuanya yang pernah mengalami masa kecil itu pasti pernah mencoba bermain yoyo. Tahu dari umur berapa sih kamu? Saya main yoyo yang tradisional itu sejak kecil, cuma yang main yoyo yang lebih profesional itu yang baru itu yang modern ya. Yang modern itu usia 25. Saya belajar lewat internet. Jadi ketika tahun 2000 itu, jadi waktu itu usia saya udah 25 tahun waktu tahun 2000 itu internet tidak seasik sekarang. Maksudnya asik artinya media sosial saat itu tidak ada, YouTube belum ada. Terus website juga yang pasif ya, artinya kita hanya mengklik gitu kan, lihat gambar, video itu sedikit banget. Kalaupun ada video, rasanya waktu itu aksesnya belum begitu cepat rasanya. Makanya saya mencoba untuk mempelajari trik yoyo lewat gambar. Ada berapa negara yang sudah dikunjungi Pak? Berapa negara ya? Sedikit sih. Sebutin ya? Sedikit sih ya. Malaysia, Singapura, Brunei, di Afrika, terus negara Thailand. Ya Afrikanya Sudan ya. Terus pertama kali saya ke luar negeri itu untuk pertandingan Asia Pacific Yoyo Contest di Malaysia waktu tahun 2005. Jadi saat itu saya mencoba mengontak teman-teman di sana karena memang sudah aktif ya di forum yoyo itu sudah aktif. Jadi ada ini Kang Yugo, ada suatu kelompok ya, kumpulan klub lah ya, klub diskusi grup gitu, diskusi grup di online gitu. Terus saya mencoba untuk gabung. Ya saya gabung di antara kelompok-kelompok itu, terus ada pertandingan, akhirnya saya diundang. Sebenarnya saya diundang ke pertandingan dunia pada tahun 2005 juga di bulan Agustusnya, cuma nggak bisa berangkat. Teman-teman menobatkan saya sebagai Bapak Yoyo Indonesia karena saat itu saya adalah satu-satunya peserta yang hadir di Indonesia. Ini katanya koleksi yoyonya Bang Oke ini lumayan banyak nih, bisa disebutin nggak jenisnya atau mereknya? Jadi jenis yoyo itu terbagi dari 3 menurut saya, dari bentuk, dari jenis permainan, dan dari bahan gitu. Jadi kalau dari bentuknya yoyo itu ada bentuk imperial. Jadi imperial itu sebenarnya di bawahnya imperial itu bentuknya bulat, di tengahnya bagi 2, ada butterfly yang lebar, sama bentuk yang modified. Kalau modified itu dia lebih dimodifikasi, sisinya lebih gede, terus lebarnya lebih ekstrim gitu. Modifikasi itu seperti itu. Terus kalau dari bahan, yoyo itu terbuat dari awalnya ya, zaman sejarahnya zaman dulu itu yoyo terbuat dari terakota di zaman Yunani, terus beralih ke kayu yang diikat sama akar. Setelah itu ada juga yoyo yang terbuat dari kaca gitu. Ada juga kaca. Ada dari kaca. Dan yang populer sekarang sih sebenarnya dari logam ya. Logam yang paling bagus itu jenisnya, kalau saya waktu itu bikin sih jenisnya aluminium dural. Ada kodenya ya, setiap bahan itu ada kodenya. Ada berapa koleksi kamu Bang Oke? Yoyo saya sudah nggak ngitung lagi, mungkin sekarang lebih sedikit karena beberapa sudah dikasih ya. Dikasih gitu kalau ada yang datang.
ada yang suka gitu. Tapi sekarang sudah nggak dikasih lagi karena memang sudah semakin sedikit. Terbatas. Mungkin tinggal 200 apa? 200-an ya? 200-an lagi mungkin ya. Itu dapat 2003 2004 itu saya mendesain untuk perusahaan yoyo Kang. Jadi perusahaan apa tuh? Di mana? Oke, jadi untuk beberapa perusahaan yoyo, khususnya di sebuah forum Amerika dan sebuah toko yoyo juga ada ngedesain, ada yang di Amerika itu ada 2 tempat ya, ada yang di Albuquerque gitu, sama yang di Ohio juga, mungkin lebih dari 2 ya, 3 mungkin ya. Ohio dari buat Duncan juga, buat perusahaan Duncan, buat perusahaan Yoyo Guy atau Infinite Illusion itu. Terus ada yang punyanya si Dev Skill Toys. Nah, saya besarnya sih sebenarnya dari Dev Skill Toys Kang. Saya memang pernah diundang oleh Bupati Subang dan pernah disponsori oleh Bupati Subang untuk berangkat ke kejuaraan Asia Pasifik Yoyo Contest di tahun 2005 itu. Bupati Subang itu siapa? Waktu itu? saat itu waktu zamannya Pak Ef Hidayat. Pas menjabat itu saya memang mendatangi beliau untuk izin. Sebenarnya saya mau izin untuk bahwa saya mewakili Indonesia dan mungkin ya karena saya tidak tahu waktu itu ya tahun 2005 itu saya tidak tahu dari Indonesia itu ada beberapa peserta dan jadi saya di sana ke beliau itu saya bilang bahwa saya mungkin satu-satunya peserta yang mewakili Indonesia untuk kejuaraan Asia Pasifik Yoyo Contest tahun ini, saya bilang gitu. Terus mereka juga sudah bikin, maksudnya mereka itu panitia di sana juga sudah bikin bahwa Indonesia itu memang disertakan di calon peserta di kejuaraan Asia Pasifik Yoyo Contest saat itu, dan saya merasa bangga. Jadi saya satu-satunya, terus mereka mempersiapkan bahwa di pertandingan itu ada negara Indonesia yang turut hadir gitu kan, berarti mereka menyambut saya gitu kan, gitu rasanya saat itu seperti itu. Dan memang benar saya satu-satunya peserta. Terus beliau Pak Bupati mensponsori saya untuk berangkat, jadi beliau memberikan tiket pulang pergi pesawat karena memang untuk akomodasi, jadi untuk hotel, untuk sarapan pagi sudah disiapkan oleh panitia di sana saat itu. Kalau memang saya masuk PNS-nya gara-gara prestasi, saya sih tidak merasa seperti itu ya, karena memang untuk masuk PNS itu kami semua waktu itu kan ujian. Menepis kabar itu dari hobi menjadi PNS. Ya saya sih tidak merasa seperti itu ya. Pikir karena kan PNS itu mulai 2006 2005 itu udah mulai direkrut tuh. 2006 2000, sementara saya masuknya ke 2008 kan. Dan cara masuknya juga saya ujian bersama teman-teman yang lain yang saat itu kan ada rekrut dari tenaga kontrak ya. Jadi saya masuk ke awalnya Dinas Pariwisata Subang dan ruangan saya adalah tempatnya di sini. Di sini tempat saya berdiri ini adalah ini ruangan saya. Wisma Karya. Wisma Karya, dan ini tempatnya. Ini yang kita duduk ini adalah ini meja saya. Di situ di sudut itu adalah meja saya. Dan saya duduk di sini di sepanjang selasar ini karena dulu di sini ada ini Kang, di sini ada sekat ya? Ada sekat meja untuk pelayanan tamu. Ini dulu namanya TIC. Apa itu? TIC, Tourism Information Center. Jadi saya ditempatkan di TIC dan saya memang kebetulan menjadi tim promosi pariwisata.
Thank you.